Shalom semua. Shalom. Kok gelap? Tapi masih ada yang samping-samping ya? Nah, saudara kalau gelap gini terus piye kita? Halo? Kalau gelap gini gimana kita? Hah? Apa? Ada yang bawa handphone, lampunya bisa dihidupin? Ayo toh bantu saya toh, makasih tuh. Nah, ayo atas, bawah. Nah, tahu nggak tempatnya handphone? Tempatnya apa? Lampu. Kok belum semua? Yang lain mana? Enggak punya handphone, enggak bawa handphone. Puji Tuhan, enggak bawa handphone ya, enggak apa-apa. Yang bawa dihidupkan yuk, yang bawa dihidupkan supaya sambil tahu. Yang bawa dihidupin. Waduh, bagus banget dari atas. Ya, terima kasih, dimatiin lagi. Yuk, lampunya tolong dinyalakan. Tema kita pada pagi hari ini adalah What must I do? Bahasa Inggris sedikit ya, nggak apa-apa ya. Apa temanya? What must I do? Sebuah pertanyaan. What must I do? Maksudnya terjemahannya meh opo awake dhewe, bahasa Indonesianya gitu. Lalu mau apa? Saudara, sering kita bertanya, kita itu harusnya bagaimana? Betul ya? Gelap, dunia ini gelap, setuju? Tidak, tadi kan kita doakan dalam beberapa waktu ini sampai dengan 17 Agustus, setiap hari Minggu syafaat kita akan berdoa untuk bangsa kita, Indonesia. Karena apa? Kita sadar banyak kegelapan menutupi bangsa kita. Korupsi di mana-mana, kesalahan ketemukan di mana-mana. Tapi tidak cuma Indonesia, ini dunia. Di mana saudara? Tidak cuma di Indonesia, dunia. Tirukan saya, dunia. 1, 2, 3. Dunia perang, tidak selesai-selesai. Sakit di mana-mana. Ini sekarang negara tandaka kita yang kecil itu di Sumatera 11 itu sedang outbreak. Virus ini yang saya sekarang kena ini, saya tutupi terus makanya saudara ya, seminggu lebih. Penyakit di mana-mana, korupsi di mana-mana, perang tidak selesai-selesai. Belum terakhir ada bencana alam ya, kita dengar toh, lempengan bumi ini lagi gerak. Kemarin di Venezuela, di mana itu ada gempa bumi di Jepang. Kegelapan menutupi bumi. Kan itu kayak dinubuatkan di Yesaya 60 ayat yang kedua. Kan bilangnya gini. Yesaya 60 ayat kedua. Sebab, mana PowerPoint-nya? Sebab, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Memang gelap bumi ini dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, dunia, worldwide. Tapi ayatnya kan tidak cuma berhenti di situ. Jadi kalau kita berhenti di situ kita akan bilang, lah dhewe meh apa mbuh rak weruh. Putus harap, tidak ada kekuatan, lihat masalah dan tidak ada jawaban keluar. Gereja Tuhan harus melihat sebaliknya, setuju ya? Gereja Tuhan harus melihat dari sisi mata Tuhan, bukan sisi mata
dunia ini. Memang dunia ini kelam dan sudah dinubuatkan. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa, menutupi dunia ini. Ayatnya tapi tidak berhenti di situ. Ayatnya bersambung dengan tetapi. Tirukan saya, 1, 2, 3. Tetapi dulu. Karena itu sebaliknya dari fakta yang ada, saudara. Tetapi itu membalik semua kenyataan yang ada dengan sebuah jawaban. Jadi kalau kita tanya, what must I do? Ini jawabannya, saudara. Gereja harus menjawab, bukan bertanya. Sama dengan semua di dunia ini. Setuju ya? Enggak besar, enggak kecil, enggak desa, enggak kota. Jumlah jemaat 1.000, 2.000 atau 100, 200. Sama. Ada Kristus di dalam hidup kita. Setuju? Setuju? Yang setuju bilang sama sebelumnya, aku setuju. Ayo bilang. Tuh, halo Cik Fanny, dah lama enggak ketemu. Setuju. Tetapi apa saudara? Terang, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya, kemuliaan siapa? Tuhan menjadi nyata atasmu. Ini oleh kemampuan kita atau oleh perkataan Tuhan? Oleh Dia, saudara, bukan oleh kita. Aku tahu aku lemah, aku tahu kecil, aku tahu banyak kekurangan. Tapi it's not about us, it's not about our church, tidak tentang gereja kita. Tapi tentang pikirannya, saudara, tentang rencananya. Faktanya memang tidak kita hindari, faktanya kita terima, tapi sikap kita yang harus berubah. Amin. Ayo bilang sama sebelah, semangat gitu. Ayo sambil dipukul sedikit, semangat. Ya toh? Nah, kalau kita kumpul di sini kita melempem buat apa, saudara? Pulang tidur lebih enak. Ya enggak? Saya sakit tapi saya enggak melempem. Saudara, gereja harus membawa harapan, gereja harus membawa jawaban. Kelam menutupi bangsa. Gelap menutupi bumi, dunia ini. Tapi terang Tuhan sudah terbit atas kita semua. Dan kemuliaannya nyata. Nyata itu gimana? Ayo tirukan saya, 1, 2, 3. Ayo toh, kayak kita ini orang Semarang ini kok kagak berubah sedikit kayak orang Jawa Timur. Ayo 1, 2, 3. Nah, terima kasih Pak David. Ada soundtracknya lagi, ada efek soundnya ya, sound efeknya. Jadi saudara, jangan lemah ya. Jangan berhenti. Raiso, susah. Saya juga kesusahan, nggak bisa. Saya juga lemah, saya kecil, nggak bisa. Jangan saudara, jangan berhenti. Amin. Do not stop. Justru waktunya untuk bercahaya. Kalau gelap, waktunya untuk bercahaya. Lakukan yang sebaliknya, saudara. Jangan ikut gelap. Amin. Lakukan yang sebaliknya dari apa yang terjadi di luar sana. Jangan ikut mendung. Terangnya di sini. Sebab itu ayat 1 itu dimulai dengan begini. Apa? Bangkit dan jadi terang. Saudara, gereja perlu bangkit, perlu revival. Pertolongan di luar sana. Kegelapan di luar sana. Pertolongannya harus dimulai dari revival di dalam gereja. Kebangkitan gereja.
Itu yang kita doakan terus. Orang Kristen tidak melempem, orang Kristen tidak sama dengan dunia ini. Orang Kristen bangkit menjadi terang. Setuju? Setuju enggak? Saya jangan dipendeli itu, saudara, takut saya. Setuju? Kalau setuju bilang, ya, gitu ya. 1, 2, 3, setuju? Ya, gitu. Setuju? Saya takut kalau dipendeli itu. Ngomong apa ini? Maksa-maksa. Enggak loh saudara, ini saya sharing firman Tuhan. Setuju bilang sama saya, ya. Gitu. 1, 2, 3. Pak Freddy bisa? Ya. Loh kok ketawa toh. Saudara setuju ya? Bangkit dan jadi terang. Memang nubuatan Yesaya 61:2 ini sudah digenapi saat Yesus datang. Tuhan Yesus mengambil Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku. Genap, sekarang genap. Tapi saya kasih tahu penggenapan itu terus lagi dan lagi. Terutama dalam kegelapan dunia ini, Yesus di dalam hidupmu, dalam hidup gerejamu, itu menggenapinya melalui hidupmu. Sekarang, bukan cuma 2000 tahun yang lalu saudara. Sekarang waktunya. Sekaranglah waktunya. Ya toh? Kapan lagi saudara? Masa nunggu kita meninggal dunia? Saya berdoa Tuhan izinkan saya melihat revival di gerejamu. Saya rindu lihat orang Kristen bangkit, semangat, diurapi Tuhan, jadi berkat, jadi terang, bangkit menjadi terang. Itu kerinduan Tuhan dan itu memang harus digenapi dalam hidup kita. Ya kan? Saudara mau ayat Yesaya 61 itu digenapi dalam hidup saudara? Mau? Tepuk tangan ini, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Ayo bilang, Tuhan aku mau. I'm willing to give myself, Lord. Aku mau Tuhan. Seorang hamba Tuhan bilang, saudara, kemauanmu untuk melayani Tuhan itu value-nya sama dengan pelayanan itu sendiri. Saya mikir, kemauan kan belum melakukan apa-apa ya. Kemauanmu untuk melayani itu sama nilainya dengan pelayanan itu sendiri. Hamba Tuhan bilang begitu, saya mikir, kan belum ngelakuin apa-apa kok sama nilainya. Tapi saya berpikir dari cara pandang Tuhan. Saudara, buah kita ini dari mana sih? Dari Tuhan. Bukan apa yang kita lakukan yang mendatangkan buah. Memang Tuhan akan pakai kita untuk melakukan sesuatu, tapi bukan buahnya, bukan dari apa yang kita lakukan, tapi dari pokok anggur yang benar yang hidup di dalam hidup kita. Jadi saya ngerti benar ini. Saya bilang mau, Tuhan akan pakai kita. Jadi kemauan saudara itu penting sekali. Saudara mau dipakai Tuhan? Saudara mau dipakai Tuhan? Mau? Angkat tangan. Mau dipakai Tuhan? Saya mau Tuhan. Orang Semarang memang suruh angkat tangan tuh ya rada susah ya. Saudara, ini bukan berduka cita. Kita tidak bendera setengah tiang. Kita full. Hari kemerdekaan RI, ayo full. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tanganmu penuh-penuh di atas bagi Tuhan. Tuhan yang tahu saudara. Saya mau dipakai Tuhan. Nah sekarang saya ingin bagaimana caranya bangkit menjadi terang. Saya ingin sharing beberapa poin yang sederhana supaya saudara bisa mempraktekkan bangkit jadi terang ya. Ada 4X ya, bangkit jadi terang. Ada 4 action yang saya ingin sampaikan kepada saudara. 1, sederhana. Apa saudara? 1, tolong yang membutuhkan. 2, 3, 4, apalkan. 1, tolong yang membutuhkan ya, tolong yang bukan. 2, usir setan. 3, sembuhkan yang sakit. 4, Sirus 4 saja.
Kan kita sering bingung, aku bangkit jadi terang. What must I do supaya aku bisa jadi terang? Harus bagaimana? 4 hal ini saudara lakukan. Simple. Tolong yang membutuhkan. Saudara, yang pertama tolong yang membutuhkan, ada ayatnya, Matius pasal yang ke-5, klik berikutnya. Ya, kan bilang begini, Tuhan kan ngajari waktu dia bilang sama murid-murid waktu ngajar dengan orang begitu banyak di khotbah bukit. Demikianlah hendaknya apa? Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Jadi yang pertama, menolong orang, berbuat baik tanda kutip, itu terangmu menyala. Jadi temukan di sekitar saudara, perhatikan sekitar saudara, siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Jangan segan menolong. Setuju? Jangan tahan-tahan kebaikan hatimu. Mulai dari yang kau punya, engkau tidak perlu utang untuk menolong orang. Setuju? Tidak perlu utang untuk menolong orang. Engkau menolong orang dari yang engkau punya. Perhatian, apa saja yang kau punya. Bisa tolong siapa saja di sekitarmu. Kan kegelapan menutupi bumi, saudara. Ada banyak orang ada dalam tekanan masalah khususnya ekonomi sekarang. Tolong dengan kekuatan ekonomimu yang sederhana, yang ya semampu kita. Kalau kita mampu besar, tolong yang banyak. Kalau mampu kita kecil, tolong semampu kita. Itu terang bercahaya. Bisa nggak semua orang lakukan ini? Bisa nggak kita melakukan ini? Bisa enggak? Bisa nggak saudara kita melakukan ini? Bisa. Saya tuh terkesan ada seorang yang saya nggak tahu itu sebuah tukang ya, pernah kerja di tempat saya. Puluhan tahun yang lalu kerja bikin kayu gitu. Terus sekali waktu dia datang lagi karena saya minta tolong betulkan sesuatu lagi. Karena kebetulan saya minta tolong teman saya supaya mengirim tukang, dan ini kebetulan tukangnya datang lagi. Terus dia cerita, oh Pak Hani ya? Loh kok tahu, kan ini anak muda, umur 30 lebih sedikit, 40 lupa saya. Kok tahu saya? Loh tahu, bapak saya cerita mengenai Bapak Hani. Loh kok bisa cerita? Iya, Bapak itu diingat-ingat terus. Ini saya cerita bukan untuk cerita untuk apa-apa, artinya saya ingin berkata saya terkesan. Kenapa? Dia bilang, loh kok bisa ingat kami, ingat saya, nama saya. Ya bapak saya cerita sama anak saya. Lama. Yang diingat apa? Yang diingat amalnya. Kebaikan hatimu itu terang. 16 tahun atau puluhan tahun berikutnya orangnya ngomong, saya kenal kamu, saya tahu kamu berbuat baik untuk ayah saya. Nggak hilang loh. Saya nggak tahu. Jadi kalau kita menolong jangan lihat hasil konstan, instan. Setuju ya? Tidak ada yang instan di muka bumi ini kecuali mie instan. Semua diusahakan instan, tapi dalam hidup seseorang proses tidak ada yang instan. Apa yang kau lakukan, engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan mereka akan berkata, aku mau mencari Allahnya orang itu. Saudara berbuat baik, jangan berbuat jahat. Amin. Tolong yang butuh, lihat sekelilingmu. Lakukan dengan sukacita. Baik kebutuhan rohani, jiwa maupun jasmani. Sudah jangan tahan-tahan kebaikan hatimu. Ini waktunya terang. Setuju? Yang kerja di mana? Tolong orang. Tolong mereka yang membutuhkan. Yang kedua, usir setan. Markus 16:17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saya senang Markus ini kenapa? Karena dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai.
orang percaya. Saudara, ngusir setan itu bukan pekerjaan satu orang, dua orang. Bukan Ghostbuster saja. Mengusir setan itu, mengusir setan itu tanda-tanda yang menyertai siapa? Orang percaya. Siapa orang percaya? Engkau dan saya jangan wedi karo setan. Setuju? Jangan takut sama setan. Tanda-tanda untuk usir setan itu menyertai orang percaya. Jadi yang kedua, lakukan usir setan di mana setan itu berada. Di kotamu, di kampungmu, di neighborhoodmu, mana saja, di kantormu, di pabrik, di mana kau berada, usir. Jangan hindari, datang usir. Itu tugas kita. Jadi yang kedua penting, usir setan sederhana. Saudara, kami tinggal di negara yang banyak nih pasukan ini, saudara. Sehingga waktu kami mau pergi ke sana, orang-orang teman dekat pada concern. Lah, udah usah, kasihan anak-anak takut. Nanti gimana? Teman-teman yang mengantar saya pada waktu pertama datang melihat banyak kegelapan di sana. Tapi kerjaan kita ya tiap seminggu sekali, enggak cuma seminggu sekali, mungkin lebih dari sekali keliling ke tempat-tempat gelap itu, saudara. Usir setan itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, tapi karena itu menyertai kita, tandanya. Ada holo di sini. Engkau ngusir setan, setan lari. Jadi yang kedua, praktis bisa nggak dilakukan? Bisa nggak? Kau kan nggak butuh kemenyan, nggak butuh apa, nggak usah. Datang apa adanya dalam nama Yesus, pergi engkau. Dalam nama Yesus pergi engkau. Gitu, saudara. Di mana engkau berada, enggak boleh ada setan. Coba tirukan saya. Di mana saya berada tidak boleh ada setan. 1, 2, 3. Di pabrik engkau kerja, jangan biarkan ada kegelapan di sana. Di kantor engkau ada, jangan biarkan ada kegelapan di sana. Di sekolah engkau berada, jangan biarkan ada tempat singup di sana. Datang tengking, itu tugas kita. Dan kalau ada orang membutuhkan pertolonganmu, Pak, situ angker, sini tak doakan. Gitu, saudara. Ini terang. Bukan dikejar kegelapan, tapi mengejar kegelapan. Kalau terang itu datang, maka kegelapan itu pergi. Setuju? Yang ketiga, sembuhkan yang sakit. Saya mendoakan orang sakit tidak sembuh banyak, saudara. Tapi saya tidak pernah berhenti mendoakan orang sakit. Ini perintah Tuhan, saudara. Jadi, dalam kegelapan yang begini, saudara, doakan. Kalau ada orang sakit, doakan. Pokoknya doakan. Itu tugas kita cuma itu, bukan menyembuhkan. Itu nanti Tuhan yang akan sembuhkan yang sakit. Dengan tumpang tangan doakan, nanti Tuhan akan sembuhkan. Ya, amin, saudara-saudara. Kalau engkau bertanya kepada kami yang di tempat di mana kami tinggal di Thailand beberapa tahun yang lalu, tuh kerjaan kita ya cuma ini, ngusir setan, besuk orang, menguatkan orang, mendoakan orang sakit. Gitu toh, saudara. Ini Injil atau terang dibawa ke desa-desa, orang sakit didoakan. Lihat orang sakit, kemarin ada kesaksian ya di Ungaran, ada orang sakit ginjal. Udah enggak peduli siapa, mau doakan. Cuman gitu aja, saudara. Tumpang tangan, itu kan perintahnya gitu ayatnya. Meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan yang menjamin tanda ini menyertai. Tumpang tangan, letakkan tangan atas orang sakit, di mana saja, ada kesempatan apa saja, lakukan. Pokoknya intinya jangan action kita dibatasi oleh hasil. Aduh nggak bisa, aduh belum bisa, nggak usah gitu, saudara. Setuju ya, saudara ya. Terakhir yang keempat, ini saya perlu
bicarakan ini pada saudara, serius berdoa. Saudara, kita semua berdoa. Kita semua sering berdoa, tiap hari berdoa. Tapi seberapa serius kita doa, itu signifikan perubahannya, signifikan bedanya. Jadi dorongan saya di masa kegelapan ini, doanya jauh lebih serius. Patokannya tuh seperti Yesus yang mau mati di Getsemani, saudara. Yesus, manusia Yesus yang melihat bahwa dia akan mati di kayu salib dan di Getsemani dia berdoa dengan semakin bersungguh-sungguh. Lah makin bersungguh-sungguh ini harus jadi patokan kita di masa gelap ini, saudara. Doamu jangan seperti biasa. Doamu dan doaku harus makin bersungguh-sungguh. Tidak cuma masalah waktu ya harus ada waktu lagi. Tapi kesungguhan hatimu itu dituangkan lebih ngoyok. Bahasa Jawanya bagus. Jadi doanya jangan Tuhan, kalau boleh lakukan ini daripadaku, itu yang Tuhan, bahasa Tuhan. Tapi dalam catatan itu Tuhan nangis sampai, ya Tuhan aku mau terima, beri kekuatan padaku. Tetesan peluhnya menetes seperti tetesan darah. Pergumulan yang berat. Kita tidak sampai ke situ, saudara. Hanya Tuhan yang mampu. Tapi kita harus merubah cara doa kita. Setuju? Harus apa? Merubah cara doa kita dengan serius berdoa. Jadi doa kita intens, serius, ngoyok kayak Yakub. Waktu ketemu dengan Tuhan, dia bilang, Tuhan aku tidak mau lepaskan engkau sebelum kau memberkati aku. Tuhan aku tidak mau lepaskan engkau sebelum memberkati pernikahanku. Tuhan aku tidak berhenti sebelum engkau memberkati bangsaku. Tuhan aku tidak akan berhenti ngoyok sebelum kau berkati kotaku. Tuhan aku tidak akan berhenti berdoa sebelum kau berkati gerejaku. Gitu saudara, serius berdoa. Jadi intens sekali, ngoyok bahasanya Jawa. Bagus bahasa Jawa. Apa? Ngoyok dalam doa nggak salah loh saudara. Kan ada contohnya seperti Yakub itu. Pegang kakinya. 4. 1. Tolong yang 2. 3. 4. Ayo yang semua ngomong sama-sama. 1, 2, 3, 1. 2. 3. 4. Saudara tahu enggak, saat engkau itu melakukan 4 itu bisa semua, bisa salah satu, bisa 2, bisa bergantian. Tidak ada spesialisasi di sini. Saya spesial berdoa, enggak saudara. Saya spesial berbuat baik saja, enggak. Setiap situasi yang Tuhan siapkan, bahkan kita doakan, saudara tahu enggak bahwa Tuhan itu desainer terbesar. Ya toh? Dia itu creator, pencipta. Dia bisa menciptakan situasi tertentu dalam hidup kita sehingga memungkinkan kita melakukan keempat hal ini. Jadi bisa simultan, bisa salah satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tidak ada spesialisasi, tapi setiap kesempatan yang Tuhan bukakan, sediakan bagi saudara, ambil saudara. Apa saudara? Ambil, tangannya gini, ambil. Apa? Ambil setiap kesempatan. Dan saudara, mungkin saudara tidak melihat, tapi ketahuilah, kalau engkau melakukan itu, secara rohani, alam rohani, sesuatu terjadi. Ayo matikan lampu sekarang, saya minta tolong matikan lampu. Tolong matikan lampu total, semua. Semua, ini termasuk yang ini, belakang. Sana, sekarang hidupkan lampu, saudara. Ayo handphone kita hidupkan.
Kayak gini loh saudara. Secara alam rohani, kalau engkau melakukan 4 hal tersebut, satu-satu atau 2 atau 1 saja, neighborhoodmu, lingkunganmu, kotamu yang gelap, negaramu yang gelap, sedikit-sedikit terang. Terangnya nggak perlu besar saudara. Ini yang disebut jadi terang, bangkitlah menjadi terang. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. What must I do? 4 hal ini lakukan. Menolong orang yang membutuhkan. Mengusir setan di mana saja mereka berada. Tumpang tangan menyembuhkan yang sakit. Yang keempat, serius berdoa. Nanti kau lihat kotamu akan dipenuhi oleh terang Tuhan melalui hidupmu. Bukankah engkau adalah garam dan terang dunia? Amin saudara. Saudara mau dipakai Tuhan, yuk dimatikan. Ada satu lagu yang saya ingin nyanyikan bersama dengan saudara. Mana musisinya? Saya mau nyanyi lagu bersama dengan saudara. Lagu lama sekali, judulnya Roh Allah yang hidup penuhiku. Tidak ada yang bisa melakukan perkara-perkara ajaib itu kecuali Roh Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu kita lemah, kita kurang, tapi tidak merubah rencana Tuhan untuk berkata bahwa kita memerintahkan kita untuk bangkitan menjadi terang. Saudara mau Tuhan mengurapi engkau kembali? Saya berdoa di tengah kegelapan dunia ini yang begitu banyak beritanya membuat saya kadang-kadang, aduh. Sehingga saya berkata, what must I do, my Lord? Tuhan cuma katakan 4 sederhana. Ada orang yang perlu ditolong-tolong. Pakai resourcesmu. Kedua, kalau ada tempat gelap, usir setan. Sebab tanda-tanda itu menyertai engkau. Kalau ada orang sakit, tumpang tangan. Nggak usah peduli sembuh atau belum. Tumpang tangan, aku yang akan bekerja. Itu tanda-tanda itu menyertai engkau. Jadi terang. Biar kebaikan hati Bapamu diketahui semua orang. Lalu berdoalah dengan lebih serius. Masa ini tidak mudah. Intens, ngoyok, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah kalau berdoa. Nah, biarlah Roh Tuhan menolong kita semua. Nyanyi sama-sama ya. Roh Allah yang hidup penuh kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atas. Ayo tumpang tangan di kepalamu sendiri saudara. Minta Tuhan mengurapi engkau. Roh Allah turunlah. Roh Allah yang hidup Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu Tuhan. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu
dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa. hidup ini bukan tentang kita lemah, kita kecil. Hidup ini tentang Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Revival itu tentang Tuhan yang menyala, terangnya menyala dalam hidupmu. Bukan tentang kau bisa atau tidak bisa. Hidup ini tentang hidup yang berkata, ya Tuhan, aku mau urapan baru atas hidupku. Ingat, kemauan itu sama value-nya dengan ministry itu sendiri. Yang dibutuhkan adalah hati yang mau terbuka. Saudara mau nggak diurapi dengan urapan yang baru? Lihat kegelapan, tapi jawabannya di sini, saudara. Jawabannya dalam hidupmu, hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Sementara nyanyi lagu ini bersama-sama, kita minta urapan baru turun di tengah-tengah kita. Amin, saudara ya. Kita minta urapan baru. Tidak cuma urapan perorangan, tapi urapan kolosal, urapan bersama-sama, komunal. Tubuh Kristus di tempat ini. Tuhan, kami sebagai gereja lokal Kahal, kami memohon urapan baru-Mu untuk kami, Tuhan. Kami tidak mau hanya biasa-biasa. Kami mau jadi terang, Tuhan. Supaya nama-Mu dihormati, dimuliakan, ditinggikan melalui hidup kami, Tuhan. Ayo angkat tangan, katakan,